Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatustari dengan NIM 2130110013. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu tentang asam dan basa. Tujuan praktikum. Tujuan praktikum materi asam dan basa ini ada 3, yaitu yang pertama menguji sifat asam dan basa larutan dengan kertas lakmus. Yang kedua, membuat indikator asam dan basa dari tumbuhan dan mengamati perubahan warna indikator yang sering digunakan di dalam laboratorium. Yang ketiga, menggolongkan larutan asam basa kuat dan lemah berdasarkan pH. B. Landasan teori. Menurut teori Arrhenius, senyawa asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Contohnya yaitu HCl menghasilkan H+ ditambah Cl-. Sedangkan senyawa basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Contohnya yaitu NaOH menghasilkan Na+ ditambah OH-. Untuk mengetahui apakah suatu larutan mengandung ion H+ atau ion OH- dapat diuji dengan kertas lakmus. Ada 2 jenis kertas lakmus, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Adanya ion H+ dalam larutan dapat memerahkan kertas lakmus. Lakmus biru berubah menjadi lakmus merah atau lakmus merah tidak berubah warna. Sedangkan adanya ion OH- dalam larutan dapat membirukan kertas lakmus. Lakmus merah berubah menjadi lakmus biru atau lakmus biru tidak berubah warna. Berbagai bahan tumbuhan berwarna dapat digunakan sebagai indikator asam dan basa. Misalnya daun mahkota bunga, kembang sepatu, bougainville, mawar, dan lain-lain, dan kunyit. Ekstrak bahan-bahan itu memberi warna yang berbeda dalam larutan asam dan dalam larutan basa. Derajat atau tingkat keasaman suatu larutan dinyatakan dengan istilah pH. Yang pertama, pH larutan asam kecil dari 7. Yang kedua, pH larutan netral sama dengan 7. Yang ketiga, pH larutan basa besar dari 7. Kekuatan asam basa dapat ditentukan dari pH larutan dengan konsentrasi yang sama. pH asam kuat lebih kecil dibanding asam lemah, sedangkan pH basa kuat lebih besar dibanding pH basa lemah. Asam kuat dalam air menghasilkan ion H+ secara sempurna, sehingga mempunyai pH kecil berkisar 1-3. Sedangkan asam lemah dalam air menghasilkan ion H+ secara tidak sempurna, sehingga mempunyai pH besar berkisar 3-5. Begitu juga basa kuat dalam air menghasilkan OH- secara sempurna, sehingga mempunyai harga pOH kecil, harga pH besar berkisar 12-13. Sedangkan basa lemah dalam air menghasilkan ion OH- secara tidak sempurna, sehingga mempunyai harga pOH besar, harga pH kecil berkisar 9-11. C. Peralatan dan bahan. Yang pertama, peralatan. Ada tabung reaksi, plat tetes, rak tabung reaksi, pipet tetes, lumpang dan alu, gunting, pisau, kertas lakmus merah, kertas lakmus biru, dan indikator universal. Yang kedua, bahan kimia. Ada air suling, air kran, air sabun batang, air kapur, air jeruk nipis, kunyit, larutan gula, alkohol atau etanol, larutan deterjen, mahkota bunga berwarna merah, biru, putih,
larutan cuka CH3COOH 1 molar, larutan natrium hidroksida NaOH 1 molar, larutan asam nitrat HNO3 1 molar, larutan asam klorida HCl 1 molar, larutan kalium hidroksida KOH 1 molar, larutan natrium klorida NaCl 1 molar, dan fenolftalein. D. Prosedur. Perhatikan aturan keselamatan kerja sebelum melakukan prosedur. Yang pertama, pengujian sifat larutan. Yang A, guntinglah masing-masing kertas lakmus merah dan biru sepanjang 1 cm dan taruhlah dalam satu tabung reaksi atau pada satu lekukan plat tetes. Lalu teteskan air suling. Amati apakah terjadi perubahan warna pada kertas lakmus. B. Lanjutkan percobaan dengan menguji larutan lain yang tersedia. Apakah larutan itu bersifat asam seperti cuka, bersifat basa seperti air kapur, atau bersifat netral seperti air suling. Yang kedua, membuat indikator dari tumbuhan dan mengamati perubahan warna indikator fenolftalein. Yang A, giling beberapa helai mahkota bunga berwarna merah dengan kira-kira 5 mm air suling dalam lumpang. Tempatkan 1 ml air bunga ini masing-masing ke dalam 2 tabung reaksi. Ke dalam tabung pertama, tambahkan larutan cuka, sedangkan ke dalam tabung kedua, tambahkan beberapa tetes air kapur. Guncangkan tabung, amati perubahan warna. Yang B, lakukan cara yang sama dengan bunga yang berwarna biru dan bunga yang berwarna putih. C, siapkan 3 tabung reaksi yang bersih. Tabung pertama diisi dengan 2 ml larutan cuka, tabung kedua dengan air kapur, sedangkan tabung ketiga diisi dengan air suling. Kemudian tambahkan masing-masing 2-3 tetes larutan fenolftalein, guncangkan tabung, dan amati perubahan warna. Yang ketiga, menentukan nilai pH dan kekuatan asam basa. Yang A, masukkan larutan CH3COOH 1 molar, NaOH 1 molar, HNO3 1 molar, HCl 1 molar, KOH 1 molar ke dalam tabung reaksi masing-masing 5 ml. Yang B, celupkan kertas indikator universal ke dalam tiap-tiap larutan. Lalu amati perubahan warna yang terjadi. Sampai disinilah materi yang saya sampaikan tentang asam basa. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan sebuah materi, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.